Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita jalan untuk kembali berjumpa meski melalui media sosial. Tetapi kami berencana insya Allah melalui channel Tinta Ilmu ini akan secara rutin mengupload tausiah sebagaimana yang biasa kita lakukan secara offline kalau bertemu di darat. Dan semoga ikhtiar ini menjadi amal saleh bagi kita serta menjadi amal jariah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada episode perdana ini saya memilih sebuah kisah teladan yang sangat berharga serta dinukil oleh banyak para ulama salafus salih dalam kitab-kitab mereka, sebagaimana Imam Abu Nuaim menulis dalam kitab Hilyatul Aulia yang dibuatnya. Begitu juga dengan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi serta kitab Al-I'tisamnya Imam Asy-Syatibi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kisah ini adalah teladan dari seorang ulama di kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Kunyahnya adalah Abu Ishaq, dan beliau cukup terkenal di kalangan para sejarawan karena keunikan dari sejarah kehidupan beliau. Ibrahim bin Adham ini menurut catatan sejarah adalah seorang raja di Basrah yang meninggalkan singgasana kerajaannya untuk melakukan rihlah, menuntut ilmu agama dan melakukan safar ke berbagai kota yang mana di tempat tersebut banyak ulama-ulama besar. Salah satu di antaranya adalah di Makkah, di mana beliau bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad rahimahumullah. Setelah itu beliau balik ke Syam dan seterusnya. Ya. Karena itu Ibrahim bin Adham ini sangat dicintai oleh masyarakatnya. Suatu ketika beliau melewati pasar Basrah dan nampaklah kehadiran beliau oleh manusia kebanyakan, sehingga mereka pun berkumpul kepadanya dan berkata dan bertanya, "Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagi kalian. Namun sudah sekian lama kami berdoa, tetapi tidak dikabulkan. Bisakah engkau memberi nasihat kepada kami? Hal apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?" Maka Ibrahim bin Adham pun menjawab, "Ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyarati asya'a." Wahai penduduk Basrah, telah mati hati kalian karena 10 perkara. Yang pertama, kata beliau, araftumullaha walam tuwaddu haqqahu.
kalian mengenali Allah, tetapi kalian tidak menunaikan haknya. Nah, kalian mengenali Allah, tapi kalian tidak menunaikan haknya. Maka hak Allah apakah yang belum ditunaikan? Sebab penyakit ini juga berlarut-larut mendera dan menimpa kaum muslimin hingga di zaman kita, di mana kebanyakan kaum muslimin tahu tentang Allah, kenal tentang siapa Allah, tetapi hak Allah tidak dia tunaikan. Lalu apa hak Allah? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim pernah bertanya, "Ya Mu'adz," atau dalam riwayat lain, "Ya gulam," wahai pemuda, kata Nabi, "atadri haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya yang wajib ditunaikan oleh sang hamba, dan apa hak hamba kepada Allah yang juga wajib dilaksanakan oleh Allah? Mu'adz yang ditanya segera menjawab, "Allahu wa rasul a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi pun menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hambanya ialah ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan kamu tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita paham, kita mengerti benar apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Sebab pada hari ini banyak manusia, banyak kaum muslimin yang mengaku mengenali Allah, tetapi yang dia sembah bukan cuma Allah, tetapi ada makhluk lain yang disembahnya. Seperti misalnya dia ngakunya menyembah Allah, tetapi seperti jimat, keris yang disebut dengan pusaka-pusaka, ini juga dianggap memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap dirinya. Contoh lainnya seperti kuburan, atau sumur yang dikeramatkan, atau pohon yang dikeramatkan, atau gunung yang dikeramatkan. Sehingga apabila mereka mengharapkan sesuatu, mereka mendatangi kuburan tadi, yang menurut pengakuan para penjaga kubur ini adalah kuburnya waliullah katanya. Lalu mereka pun mendatangi kuburan itu. Mereka mendatangi kuburan itu, mereka mendatangi sumur, kali, sungai-sungai, laut, dan sebagainya untuk melakukan permohonan. Ya, mereka mendatanginya untuk melakukan permohonan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang membawa binatang kurban. Entahkah itu ayam, sapi, ya, kambing, kerbau, dan lain-lain, untuk disembelih di tempat itu. Padahal ini haram hukumnya, karena ini adalah perbuatan syirik. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Fathul Majid, bahwa menyembelih itu tidak boleh dilakukan, atau berkurban dengan menyembelih hewan kurban itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surah Al-Kautsar Allah telah menjelaskan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sya'ni'aka huwal abtar." Sesungguhnya aku telah memberi kepadamu karunia yang banyak, maka salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelih, berkurbanlah. Ya. Anjuran untuk berkurban ini hanya Allah turunkan di dalam Al-Quran hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dibawa
hewan kurban itu ke kuburan lalu disembelih di kuburan itu, meskipun niatnya untuk, katanya di dalam hati mereka mengatakan bahwa ini niatnya untuk kurban kepada Allah, tetapi tempat menyembelih binatang kurban tersebut di tempat-tempat yang dikhususkan, ini termasuk di dalam keingkaran atau kemusyrikan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, biasanya hal tersebut dapat terjadi karena adanya perkataan dari sebahagian manusia kepada mereka yang menakut-nakuti. Suatu misal, kau harus potong ayam itu di sumur itu. Kalau tidak potong ayam di sumur nanti akan ada wabah. Ya harus buat nasi tumpeng ini untuk dilarung di laut. Kalau tidak nanti tidak akan ada ikan dari penangkapan para nelayan. Ini semua adalah kabar yang menakut-nakuti. Ingat, berita yang menakut-nakuti atau teror ini adalah produknya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kata Allah, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu, jangan takut kepada mereka, jangan takut kepada syaitan-syaitan itu dan kawan-kawannya, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maka rasa takut itu tidak boleh diletakkan kepada selain Allah dalam perkara gaib yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu di dalam banyak ceramah para khatib ada ayat yang selalu diulang-ulang. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya. Hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham bahwa ya, araftumullaha walam tuwaddu haqqahu. Engkau mengenal Allah walam tuwaddu haqqahu, tapi kamu tidak menunaikan haknya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tentu ini merupakan sebuah nasihat yang sangat baik sekali. Ya, nasihat yang sangat baik sekali. Sehingga tentu saja bagi kita, ya, patut untuk kita melakukan koreksi. Patut untuk kita melakukan koreksi. Sebab berapa banyak orang di kalangan kaum muslimin pada hari ini yang ketakutan. Ya. Dan mengharapkan sesuatu dari selain Allah. Padahal hak Allah itu, kata Rasulullah, anta'buduhu, engkau menyembah dia dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Ini adalah sebuah kewajaran, teman-teman, bukan? Karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Mulai dari perkara yang nampak dalam pandangan kita maupun yang tidak nampak. Sebagaimana organ tubuh yang ada di dalam diri kita, tidak nampak. Mereka bergerak, bekerja dengan sendirinya atas izin Allah. Oleh karena itu, sangat pantas kalau kita menyembah Allah dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pesan kedua beliau, kata Ibrahim bin Adham, qara'tum kitaballahi walam ta'malu bih. Engkau membaca kitabullah, tetapi kalian tidak mengamalkan isinya. Nah, luar biasa, bukan? Ini adalah sesuatu yang bahkan di zaman kita ini
Sangat banyak tersebar fenomena seperti ini. Ya, ya kita tahu bahwa hari ini kalau yang namanya majelis yasinan, teman-teman sekalian, luar biasa ramainya. Tapi coba kita tanyakan kepada mereka, bagaimana seandainya mereka diajak untuk bermajelis, untuk menggali, untuk mengkaji, untuk mengupas firman Allah tadi, agar pesan yang Allah sampaikan melalui perantaraan para alim ulama ini sampai kepada kita. Tentu teman-teman akan menyaksikan bahwa majelis-majelis tersebut sangat sedikit orang-orang yang mendatanginya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Ibrahim bin Adham, qara'tum kitaballahi walam ta'malu bihi. Engkau membaca kitabullah, rajin sekali, tapi tanyakan kepada orang-orang yang hadir dengan majelis surat Yasin atau majelis yang lain-lain ini, yang hanya membaca saja bacaan tilawatil Qur'annya tetapi tidak memahami makna dan kandungannya. Tentu mereka akan sangat sedikit yang mampu menjelaskan makna dan kandungan di dalamnya. Padahal isi dan makna dari dalam Al-Quran itu sendiri adalah pesan yang sangat penting sekali. Pesan yang sangat penting sekali untuk dimaklumi, untuk dipahami. Ya. Karena itu Allah di dalam Al-Quran sampai menegur keras kaum manusia di masa itu. Dengan kalimat, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menggali Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hatimu sudah mengeras? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah perintah dan permintaan dari Allah agar Al-Quran itu bukan hanya semata-mata dibaca, tapi juga ditadaburi, digali, dan difahami maknanya, agar kita bisa mengambil dan menyerap pesan dari langit untuk kita. Karena jauhnya kaum muslimin daripada makna dan kandungan Al-Quran itulah sehingga tersebar dan merebak banyaknya khurafat, maksiat, bid'ah, dan banyak lagi hal-hal bahkan kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Karena itu, anjuran untuk membaca dan menggali dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran ini adalah salah satu anjuran yang sangat penting dari beliau. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, adda'aitum hubba rasulillahi wa taraktum sunnataha. Adda'aitum hubba rasulillah, kamu mengaku cinta kepada Rasulullah, wa taraktum sunnata, padahal kamu tinggalkan sunnahnya Nabi. Apa itu sunnah? Ya, sunnah itu adalah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan perizinannya Rasulullah. Ya, yang dimaksudkan dengan perizinan ini adalah perbuatan yang dikerjakan oleh para sahabat namun Rasulullah tidak melarang, alias beliau membiarkan. Maka ini termasuk di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama ada yang menambahkannya lagi dengan sunnah yang keempat. Apa itu? Sunnah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kerjakan. Nah, dalam perkara agama, apa yang Nabi tidak pernah lakukan itu termasuk sunnah. Tapi sunnah meninggalkan perbuatan tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apa saja contoh dari sunnah tersebut? Yang salah satu sunnah Nabi yang paling utama, bahkan dianjurkan oleh beliau dalam banyak hadis-hadis yang sahih, adalah menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Talabul ilm faridatu ala kulli muslimina wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib. Wajib ain. Ya, meskipun hadis ini hasan, tetapi sepakat para ulama bahwa hadis hasan masih dapat digunakan untuk menjadi dalil dalam pembahasan ilmu akidah. Ya. Maka kalau beliau mengatakan bahwa
fariidha ala kulli muslimin. Dengan kata lain, beliau mengatakan ini adalah fardu ain. Menuntut ilmu ini sama hukumnya dengan mengerjakan salat fardu 5 waktu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata bahwa butuhnya manusia terhadap ilmu agama itu lebih tinggi dari kebutuhannya terhadap udara. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada para sahabatnya. Sepanjang kehidupan beliau selama 63 tahun dan sekitar 25 tahun beliau, kurang lebih ya, beliau selama 23 tahun diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Maka selama waktu tersebut Rasulullah selalu mengisinya dengan mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar. Terus. Karena itu, teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk terus menggali ilmu agama ini. Menggali warisan-warisan dari para nabi, dari para salafus saleh ini, untuk keselamatan hidup kita nantinya. Yang ketiga. Yang keempat, ad'aitum adawat syaitan wa wafaqtumuhu. Kalian mengaku bahwa syaitan itu adalah musuh kalian. Tapi anehnya, kalian kok sepakat sama syaitan. Gitu. Nah, ini adalah sebuah kenyataan ya teman-teman ya. Karena berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa perbuatan ini adalah keliru, bahwa perbuatan ini adalah maksiat, tetapi kita tetap mengerjakannya. Kita bersepakat dengan syaitan untuk mengerjakan perbuatan tersebut, bukan? Nah ini kan lucu, ya kan? Kita mengaku diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasul dan memusuhi iblis serta syaitan. Tetapi kebalikannya, apa yang menjadi hak Allah kita tinggalkan, apa yang menjadi sunnah Rasulullah kita abaikan, dan apa yang menjadi anjuran iblis dan syaitan justru itu yang kita ikuti. Masya Allah, tabarakallah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ingat ya, Allah telah memerintahkan, menyadarkan kita di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh. Jangan kamu ittiba dengan syaitan. Ya kan? Nah, ini kita sudah tahu bahwa berbohong itu dosa, pekerjaannya syaitan. Kita tahu riba itu pekerjaannya syaitan. Kita tahu bahwa riswah, suap menyuap itu juga pekerjaannya syaitan. Kita tahu bahwa iri dengki itu juga perbuatan syaitan. Tapi itu semua masih kita lakukan. Permusuhan itu kita lakukan. Dan hal-hal yang lain seperti menggibah, memfitnah dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebuah paradoksial dalam perbuatan serta amalan kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Oleh karena itu, ini bisa menjauhkan kita dari ridha Allah yang menyebabkan doa kita tertolak. Yang kelima, kata Ibrahim bin Adam, qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian mengatakan bahwa kalian cinta dengan surga. Tapi anehnya, kata beliau, kalian tidak beramal untuk mendekatkan diri kalian kepada surga. Bahkan amalan yang kalian kerjakan adalah amalan yang menjauhkan diri kalian dari surga. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang menurut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kalian benar mengharapkan surga adalah belajar, taklim. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan suluk, melakukan perjalanan menuntut ilmu agama Islam, maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu, maka akan Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ya. Padahal betapa banyak orang-orang yang dipanggil, diajak untuk menghadiri majelis ta'lim, namun alangkah sedikitnya dan jauhnya mereka dari panggilan tersebut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apa saja amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita dengan surga? Banyak sekali. Dan penjelasan tentang hal tersebut adanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui cara mendekatkan diri kita kepada surga apabila kita jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Kita tidak memahami apa makna dan kandungan daripada Al-Quran. Kita tidak mengetahui adanya hadis-hadis yang sahih dan hasan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Kita tidak peduli apakah hadis itu sahih atau dhaif atau bahkan mungkar. Ya, yang penting sesuai dan sejalan dengan hawa nafsu kita pakai. Padahal betapa banyak hadis-hadis yang lemah bahkan palsu, maudhu, yang pada hari ini banyak tersebar di kalangan kaum muslimin. Karena itu diperlukan penjelasan, diperlukan tuntunan dari alim ulama untuk membedakan yang mana hadis yang sahih dan yang mana hadis yang dhaif atau maudhu. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang tersayang, poin yang ketujuh. Ya, poin yang ketujuh. Kata Ibrahim bin Adam, Qultum nakhafu nara warahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan bahwa kalian takut terhadap neraka, tetapi anehnya justru kalian menggadaikan diri kalian agar masuk ke dalam neraka tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, berapa banyak orang-orang yang pada hari ini sadar dan mengetahui bahwa perbuatan riba itu termasuk salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Mereka tahu bahwa yang namanya zina ini adalah dosa besar yang wajib untuk dijauhi. Mereka tahu bahwa yang namanya suap, sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, ar-razi wal murtazi finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap sama-sama dalam neraka. Bayangkan berapa banyak kaum muslimin apabila mendekati pemilu atau pilkada atau pilkades atau pilpres yang masuk ke dalam neraka hanya gara-gara menerima uang hasil suap. Itulah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adam, Qultum nakhafu nara warahantum anfusakum biha. Kalian ngakunya takut sama neraka, tapi justru kalian gadaikan jiwa kalian, diri kalian dengan neraka tadi, meskipun hanya dengan uang sedikit. Ya, teman-teman, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, apalah artinya uang 50.000, 100.000, 500.000, bahkan 1-2 juta sekalipun, kalau dibandingkan dengan siksaan api neraka yang
banyak sekali, lama sekali, dan pedih sekali rasanya. Sangat merugi. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan biarkan diri kita tergadai dengan siksa neraka hanya karena kesenangan syahwat duniawi semata-mata. Uang 2-3 juta, bahkan 5 juta, bahkan 10 juta sekalipun, itu tidak lama tinggalnya, Pak. Ya, mungkin kalau kita pakai bersenang-senang, mungkin tidak sampai 1 minggu sudah habis. Ya, kalaupun dihemat-hemat 1 bulan, 2 bulan pun paling cuma sebatas itu habis. Oleh karena itu, ulama mengingatkan kepada kita, ingat, jangan kau gadaikan jiwamu, jangan kau gadaikan dirimu dengan api neraka hanya karena perkara duniawi semata-mata yang cuma sebentar. Akibatnya, ya kita sendiri yang menanggung kesusahan itu. Ya, kita sendiri akan menanggung, bukan orang lain. Kita sendiri yang akan disiksa dan diazab oleh Allah di dalam neraka dengan waktu yang sangat lama. Ingat, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa 1 hari di akhirat itu lamanya sama dengan 1000 tahun di dunia, kata Allah. Ya, nah ini adalah keterangan yang sengaja Allah sampaikan kepada kita. Ya, sengaja Allah sampaikan kepada kita agar kita tahu, ya, agar kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu bukan main-main, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sangat penting sekali. Ya. Karena itu, jangan sekali-kali kita menggadaikan jiwa kita, menggadaikan diri kita hanya karena kesenangan yang sebentar. Bayangkan, kata Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, Allah mengatur urusan dari langit ke bumi, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin, kemudian urusan itu kembali kepada Allah dalam 1 hari, kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, yang 1 hari itu kadarnya sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Perhitungan kita itu yang bagaimana, teman-teman? Perhitungan kita, ya 1 hari itu 24 jam. Ini perhitungan kita nih. 24 jam, kata Allah. Nah, 24 jamnya Allah di sana itu sama dengan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun, sesuai dengan perhitunganmu, 1000 tahun itu, 1 tahun itu 365 hari, teman-teman. 365 hari. Maka kalau itu 1000 tahun, 24 jamnya Allah itu sama dengan 365.000 hari. Siapa yang mau diazab, disiksa di dalam neraka selama 365.000 hari? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Rugi. Karena itu, mari kita berhati-hati. Berikutnya, kata beliau, yang ke-8. Ya. Kata beliau, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Qultum innal mauta haqqun. Kalian mengatakan bahwa kematian itu adalah pasti. Ya. Tetapi lam tasta'iddu lahu. Kalian tidak mempersiapkan diri untuk kematian itu, gitu. Ya. Seandainya ada waktu 24 jam atau bahkan 25 jam, kalau perlu semuanya dihabiskan untuk mengejar dunia. Masih kurang lagi rasanya. Ya. Sampai-sampai tidur pun tidak dikerjakan, ya. Ya, istirahat pun tubuh kita tidak lakukan. Karena apa? Masih banyak pekerjaanku ini, Bella. Masih banyak yang saya ingin kerjakan. Ya, coba. Ya. Lupa bahwa dia akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ya kan? Nah, kalau kita melupakan hal tersebut, sehingga tiba datangnya kematian, maka kita akan merugi.
Itulah sebabnya mengapa Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau bersabda, afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling baik, yang paling mulia adalah seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Kemudian kata Rasulullah, wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Ya. Dan mereka mukmin yang paling cerdas, yang paling pandai adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak mengingat kematian. Serta wa ahsanuhumul lahul isti'dad, dan yang paling bagus persiapannya. Paling bagus persiapannya. Ya, orang yang mempersiapkan kematian tentu ya dia banyak beramal soleh, dia banyak belajar untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan Allah untuk tidak dia langgar, dia banyak mengetahui, belajar serta menggali warisan-warisan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, warisan-warisan para sahabat, salafus salih. Untuk apa? Untuk dia amalkan, untuk dia jaga, untuk dia jauhi yang mereka jauhi, dan dia dekati serta dia kerjakan apa yang mereka kerjakan. Ini persiapan. Nah, lantas pertanyaannya, sudah sebanyak apa persiapan yang kita kerjakan? Padahal masih banyak kemungkaran-kemungkaran ya, yang justru secara sengaja kita lakukan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang justru secara sengaja kita kerjakan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah seorang mukmin yang cerdas. Sebagaimana tadi Rasulullah bersabda bahwa mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang senantiasa mengingat kematian. Dan ini termasuk di dalam ciri-ciri orang-orang yang khusyuk di dalam surah Al-Baqarah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Yang demikian sulit kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu alladzina yazunnuna annahu mulaqu rabbihim. Orang-orang yang selalu merasa, zunnuna, yang selalu berzon, yang selalu menghadirkan prasangka dalam hatinya bahwa mereka akan mulaqu rabbihim, kembali kepada Allah, mati. Selalu menghadirkan zon, prasangka dalam dirinya, saya sudah mau mati ini, kasihan. Karena perasaan itulah yang membuat mereka selalu bersiap-siap. Apa yang harus saya siapkan untuk berbekal menuju kematian? Untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Untuk bertemu dengan Allah ketika mizan sudah ditegakkan. Apa yang saya akan bawa? Apa yang akan saya siapkan? Apakah harta benda dunia ini yang saya kejar siang malam, apakah itu mencukupi atau tidak? Maka ini semua jawabannya tentu saja melalui majelis-majelis ilmu. Teman-teman yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah, yang tadi yang ketujuh, sekarang yang kedelapan, kata Syekh, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian sibuk menceritakan aib saudara-saudara kalian, padahal kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Nah, ini kebiasaan yang muncul di zaman kita ini sangat banyak akibat adanya dampak kemudahannya informasi, ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, terkadang tanpa kita sadari ketika kita berkumpul, entahkah itu di warung kopi, entahkah itu di rumah makan, entahkah itu di arisan-arisan, entahkah itu di pertemuan biasa di rumah-rumah, rasanya kok tidak seru kalau kita tidak menggibah saudara kita. Tidak seru kalau kita tidak menceritakan kejelekan atau keburukan saudara kita. Padahal
Dia adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Ya. Dia adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Ya. Karena ghibah itu, ya, kata Allah di dalam Al-Quran, sama seperti kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri. Ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala yaktab ba'dukum ba'dan, wala yaktab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian menggibah, menggunjing, menceritakan sebahagian kalian dari sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah kalian mau atau apakah kalian suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Maka tentu kamu akan merasa jijik, kata Allah. Fakarihtumuhu, kamu pasti tidak suka, ya kan? Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, menggunjing sahabat kita, teman kita, ini masih mendingan, karena kemungkinan masih bisa kita temui besok atau pekan depan atau bulan depan. Kita masih bisa berjumpa ketika kita menggunjing dia, lalu kita memohon maaf keridaannya dan memaafkan kepada kita. Tapi bayangkan, kalau yang kita gunjing ini orang yang tidak bisa kita ketemu, atau tidak pernah kita ketemu, atau jarang sekali karena sulit jauhnya jarak kita dengan dia. Akibat masuknya berita-berita yang tidak jelas melalui media sosial. Ya, bagaimana cara kita meminta maaf? Padahal kata Rasulullah, ghibah itu adalah engkau menceritakan perkara saudaramu yang apabila dia dengarkan perkara itu, dia tidak suka. Itu adalah ghibah. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, meskipun yang kita ceritakan itu benar, maksudnya orang itu benar-benar melakukan kejelekan itu. Kata Rasulullah, ya, itulah ghibah. Kalau yang kalian sebutkan itu tidak benar, maka itu adalah fitnah. Bayangkan, teman-teman, ya, yang disebut ghibah oleh Allah sama dengan memakan bangkai. Berapa banyak orang yang sudah kita makan bangkainya hanya karena berkumpul, hanya karena bercerita, mencari hal yang lucu. Karena itu teman-teman, setiap kali hendak menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, yang berhubungan dengan saudara kita, ingat dan renungkan di dalam pikiran kita. Sebelum kita mengucapkan, coba tanya dalam diri kita sendiri. Kalau kira-kira saya bicara seperti ini pada saat teman saya ini ada di samping saya atau di depan saya, bagaimana kira-kira reaksinya ya? Apakah dia tertawa, senang? Ya, karena biasa lelucon seperti itu terkadang juga di kalangan pertemanan juga terkadang ada. Maka kalau dia senang, dia tertawa, dia tidak merasa tersinggung, tidak ada masalah. Namun apabila dengan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan itu merah telinganya, atau tiba-tiba merah wajahnya, atau bahkan dia berdiri meninggalkan tempat kita bercerita, maka tentu ini adalah perkara ghibah. Oleh karena itu, batalkan. Kalau kita yakin bahwa salah satu dari hal tersebut atau perbuatan atau kisah tersebut tidak disukai oleh sahabat kita, jangan ceritakan, batalkan. Lebih baik cerita untuk perkara yang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itu adalah poin ke-8. Poin yang ke-9, kata Ibrahim bin Adhan, akaltum ni'matal rabbikum walam tashkuruha. Akaltum ni'mata rabbikum, kalian makan nikmat Tuhanmu tetapi kalian tidak bersyukur.
Nah, padahal Allah sudah mengancam kita, bukan? Di dalam surah Ibrahim dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kami tambah nikmat. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, maka sungguh nikmat kami amat pedih. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah sikap seseorang yang mensyukuri nikmat Allah? Salah satu di antara sikap orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Ya, kita tahu sering kali kita temukan orang-orang yang merasa bangga dengan apa prestasi yang sudah dia torehkan, yang sudah dia kerjakan, sehingga dia merasa seakan-akan itu semua dia lakukan karena kepandaiannya. Dia lakukan karena kerja kerasnya. Dia melupakan bahwa Allah memudahkan hal tersebut baginya. Ya. Allah memudahkan hal tersebut baginya, ya, karena ingin mengujinya. Ya. Nah, fenomena ini terus terang ya dalam pengalaman kami paling banyak terjadi di kalangan para pengusaha. Teman-teman pengusaha ini kadang-kadang coba bukan karena saya, kalau saya tidak kasih begini, kalau saya tidak kasih begitu, semuanya seakan-akan dia yang berjasa, dia yang yang menjadi asbab keberhasilannya itu. Ya, dia lupa bahwa ini semua adalah nikmat yang Allah uji kepada dia untuk dia syukuri. Ya, ya, seperti teladan yang Allah gambarkan di dalam surah An-Naml, ya, surat 27 ayat 40. Dari seorang hamba Allah yang saleh, Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman ini penuh dengan harta, kaya raya, bahkan Allah tundukkan syaitan, Allah tundukkan jin, Allah tundukkan angin, bahkan binatang semua Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman. Saking kayanya manusia ini. Ya. Tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman mendapatkan karunia itu? Oh, memang saya tidak. Ya. Allah gambarkan di dalam surah An-Naml. Ya, ketika Nabi Sulaiman diberi nikmat oleh Allah, qala, kata Allah, Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbih liyabluwani ashkuru am akfuru. Kata Allah, hadza min fadli rabbih. Yang demikian itu adalah bagian dari keutamaan atau karunia dari Tuhanku. Untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur ataukah saya mengingkari? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bayangkan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan sebanyak itu karunia dari yang diberi oleh Allah, tetap masih bersyukur, masih tetap bersyukur kepada Allah. Bahkan dia berkata, ini termasuk karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, bukan karena saya, bukan, tapi karunia Allah. Apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya? Maka beliau berkata, wa man syakara, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk kebaikannya sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan pujian, Allah tidak membutuhkan tambahan. Allah itu maha kaya. Karena itu kata Nabi Sulaiman, wa man syakara, barang siapa yang bersyukur, yang selalu mengingat Allah dalam setiap hal kebaikan dalam kehidupannya, fa innama yashkuru li nafsi, maka dia telah melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya.
supaya kau tidak masuk neraka. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar, fa inna rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang ingkar, maka sungguh kata Nabi Sulaiman, Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ya, tidak butuh, kau tidak peduli, kau tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak apa-apa. Allah tidak berkurang kemuliaannya sedikit pun. Tapi kamu yang akan mengalami kerugian dengan siksaan demi siksaan. Ya. Dan yang terakhir pesan beliau, ya, kata Ibrahim bin Adham, dafantum mautakum, ya, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan jenazah teman-teman kalian. Kalian menguburkan jenazah kerabat kalian, sahabat kalian, tetangga kalian. Tapi lam ta'tabiru bih, kalian tidak mengambil ittibar dari kematian itu. Kalian tidak mengambil ittibar dari kematian itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berapa sering kita beramai-ramai mengantar jenazah sahabat kita, setelah itu pulang berkumpul di warung kopi kembali tertawa-tawa, melakukan kemaksiatan, melupakan bahwa orang yang tadinya pernah duduk di samping kita, sering bersama-sama dengan kita, sekarang dia sudah mendahului kita. Lalu apa jaminannya bahwa kita tidak akan mengalami hal yang serupa dengan dia? Karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, ambil ittibar, ambil pelajaran dari kematian itu. Karena orang yang mendatangi kuburan tidak ada manfaat yang dia dapatkan, kata Rasulullah, kecuali zikrul maut, ingat kepada kematian. Itu saja. Sehingga orang yang mendatangi kuburan, yang menghadiri pemakaman, dan pulang tanpa mengingat kematian adalah orang yang merugi. Rugi. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, ini merupakan wasiat yang sangat baik sekali dari ulama tabi'ut tabi'in untuk menjadi bahan perenungan kita. Meskipun Ibrahim bin Adham oleh sebahagian sejarawan dianggap sebagai orang yang mendekati kelompok Syiah, namun tentu saja kita mengambil pelajaran dari siapa saja yang di dalamnya terkandung hikmah yang baik. Sebagaimana perkataan para alim, unzur maqila wala tanzur maqala. Perhatikan apa yang dia ucapkan, wala tanzur maqala. Tidak usah lihat siapa yang bicara. Kalau memang yang dia ucapkan ini adalah kebaikan, adalah hikmah, mari kita ambil. Ya kan? Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan bisa kita ambil faidah di dalamnya. Semoga Allah senantiasa meluruskan niat dan hati kita untuk selalu berjalan di atas jalan yang lurus, dan kita berdoa mudah-mudahan kesempatan yang akan datang akan dimudahkan oleh Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.